damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kami selalu berdoa agar kita semua tetap dalam berkat-berkat Tuhan. Nah, di saat ini kembali lagi kita mau cerita-cerita sharing, kita mau tanya jawab soal pertanyaan dalam renungan MTPJ di minggu berjalan. Ya, ada berapa pertanyaan ini? Ya, tentunya ditemani saya dong. Oke. Ya, di minggu ini terdapat dalam MTPJ ya, renungan dalam kitab Perjanjian Baru Ibrani pasal yang ke-13 ya. Ibrani 13 ayat Ya, 1 sampai ayat 1 16. sampai 16 dengan tema di sepanjang minggu ini, persembahkanlah korban syukur dengan ucapan bibir yang memuliakannya. Tentunya supaya kalau Bapak Ibu Saudara lebih paham dan mengerti, tentunya harus baca Alkitab. Betul. Ya, di rumah masing-masing. Pasti, itu yang pertama. Ya, jadi ini hanya 2 pertanyaan. Kalau minggu Oke. lalu 3 pertanyaan dan sekarang 2 pertanyaan. Ya, langsung saja ya. Oke, silakan. Baik. Pertanyaan yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan ungkapan persembahkanlah korban syukur kepada Tuhan dengan ucapan bibir yang memuliakannya. Menurut Ibrani pasal 13 ayat 1 hingga yang ke-16. Silahkan dijawab. Oke, jadi memang saat ini ketika mau melihat teks Ibrani 13 ayat 1 sampai 16, kita sedang melihat apa yang coba mau disampaikan oleh penulis. Dalam hal ini penulis membandingkan antara cara mengucap syukur, cara mempersembahkan korban dari umat Israel Perjanjian Lama, dan kemudian dalam konteks bacaan ini ya, ketika kalau kita tahu mulanya itu kalau namanya mempersembahkan korban berarti ada sesuatu yang dipersembahkan, entahkah itu korban penghapus dosa, baik kambing domba maupun mempersembahkan merpati, mempersembahkan tepung. Dan dalam bagian ini kenapa kok yang diangkat, apalagi kalau coba dilihat itu di teks ayat Ibrani 13 ayat 15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi catatannya harus dilihat bahwa kita oleh Dia, berarti ada sesuatu yang bergantung penuh kepada Allah. Kalau saya melihatnya bahwa ini bicara tentang anugerah keselamatan yang diterima oleh setiap manusia, yang bukan karena hasil usaha manusia, bukan karena perbuatan baik manusia, bukan karena pekerjaan manusia, tetapi anugerah selamat yang diberikan Allah kepada orang-orang yang dikenannya, dan itu diterima manusia cuma-cuma melalui penebusan Kristus. Sehingga ketika seseorang mengucap syukur, maka itu adalah responnya terhadap anugerah selamat Tuhan. Jadi ya naturnya akan seperti itu. Manusia berdosa, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Anugerah Allah menyelamatkannya, maka manusia yang berdosa itu dituntun untuk hidup mengucap syukur. Sehingga dia tidak lagi perlu dengan namanya korban penghapus dosa, karena Kristus sudah menjadi penebus satu kali untuk selama-lamanya. Maka hidupnya itu kini tinggal memuliakan Tuhan. Jadi mengucap syukur dengan bibir yang memuliakan namanya berarti kan ini bicara tentang kata-kata, dan kata-kata pasti didengar oleh orang. Nah, kata-kata di sini karena oleh Dia berarti lahir dari hati yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dan kalau kita lihat ya, ada satu kata bahasa Yunani yang mau coba diangkat, yaitu homologeo, yaitu berarti mengakui. Sehingga mengucap syukur dengan bibir yang memuliakan nama Tuhan itu lahir dari pengakuan bahwa cuma ada satu Tuhan, cuma ada keselamatan di dalam Tuhan, penebus satu-satunya. Sehingga hidupnya memuliakan Tuhan, dan dia mengakui bahwa perbuatan Tuhan yang menyelamatkan dia. Maka itu dilihat dan dapat didengar oleh orang lain. Kata-kata yang memuliakan dan mengakui tentang Tuhan. Ya. Oke, baik. Jadi ada 2 sebenarnya yang saya tangkap di sini. Yang pertama sebenarnya penulis sedang buat bukan perbandingan ya, tapi dia mengutip
bagaimana cara memberikan korban persembahan ya dalam bentuk itu kan bentuk ucapan syukur. Betul. Dalam konteks teks perjanjian lama. Kemudian dia tarik melihat pada konteks perjanjian baru ya. Jadi ucapan syukur di sini bukan lagi korban persembahan seperti dalam perjanjian lama, korban bakaran, domba, kambing, merpati dan sebagainya. Tapi dalam perjanjian baru ya Yesus jadi korban satu-satunya dalam karya Kristus menyelamatkan kita. Jadi ucapan syukur kita melihat tadi dibilang respon itu untuk mengucap syukur karena orang sudah diselamatkan. Dan harus diingat, garis bawahi, itu bukan karena hebat kita, kebaikan kita atau perbuatan baik kita, amal kita, tapi itu hanya anugerah kasih Tuhan. Dan responnya kita harus mengucap syukur karena orang sudah diselamatkan. Karena memang penekanannya di sini, sebab itu marilah kita oleh Dia. Jadi bukan bicara marilah kita dan kita yang bisa, yang bisa mengucap syukur, tetapi memang kembali lagi kemampuan mengucap syukur ya karena kita tahu kita sudah diselamatkan dan kita ditolong Tuhan untuk hidup dalam ucapan syukur itu. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua yang saya tangkap di sini, wah ini menarik kata Yunani homologeo ya. Jadi ini menarik. Jadi ini bentuk pengakuan ya. Pengakuan di sini berbicara tentang iman percaya kita. Jadi kalau kita ditanyakan siapa juru selamatmu, kamu yakin? Tidak malu-malu untuk menyaksikan. Ya, orang harus berani buat pengakuan kita. Karena itu berbicara tentang iman, pengakuan kita akan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Dan Tuhan senang akan itu. Iya, betul. Oke, jadi menarik dalam konteks Ibrani ini ya. Jadi sedikit dari latar belakang itu dilihat di NTPJ kita ya, dalam program NTPJ. Jadi orang-orang Yunani yang berada di konteks pada waktu itu sedang mengalami penganiayaan sebenarnya, penganiayaan secara fisik dan tekanan secara sosial pada waktu itu. Makanya penulis ingin menguatkan mereka, meneguhkan mereka. Masihkah mereka membuat pengakuan iman percaya kepada Yesus di tengah-tengah penganiayaan secara fisik dan penganiayaan secara sosial, tekanan sosial. Untuk mengakui bahwa keselamatan mereka itu anugerah Tuhan. Iya, betul. Dalam keadaan itu bukan hal yang mudah. Betul. Tetapi justru ketika mereka melakukannya, penulis mau mengingatkan, marilah kita oleh Dia. Karena bukan tentang situasi apa di sekitar kita, suka, senang, susahnya, menderitanya, dianiaya, tetapi memang kemampuan dan kesanggupan manusia itu terjadi oleh Dia, Tuhan Yesus yang menanggung kalau dalam ayat-ayat sebelumnya yang menanggung segala sesuatunya. Jadi konteks itu ajakan penulis ingin mengajak konteks pada itu orang-orang Yunani yang Kristen yang Kristen yang percaya Yesus, dia mau mengajak, kemudian dia menasihati, kemudian dia meneguhkan iman. Jadi sangat luar biasa di konteks Ibrani. Jadi menarik untuk kita diskusikan memang. Nah, lebih lanjut nanti Bapak Ibu bisa dengarkan di MTPJ kan. Oke. Pertanyaan kedua ini sebenarnya menurut saya lebih kepada aplikasi karena kan sudah tidak pakai ayat lagi Jadi kalau di pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan menurut Ibrani pasal ini, kalau tidak. Jadi pertanyaan kedua ini, menurut saudara, bagaimana ucapan bibir menjadi korban syukur untuk memuliakan Tuhan? Jadi lebih ke aplikasi sih, bagaimana sih caranya kita mengucap syukur dengan ucapan bibir kita yang memuliakan Tuhan. Jadi lebih kepada aplikasi kita sehari-hari sebenarnya. Oke, jadi memang kalau ditanya aplikasinya dan menurut saya, maka lihat lagi dalam konteks sekarang, apalagi generasi di zaman sekarang ini kita melihat kadangkala pertama, untuk mengaku bahwa kita Kristen saja itu menjadi hal yang seakan-akan tidak gaul. Beda kalau mengaku DP fans apa. Jadi sebenarnya aplikasinya pertama, kita berani untuk menyaksikan kita ini anak-anak Tuhan. Dan tidak malu kalau karena kita anak-anak Tuhan, kita punya sikap hidup yang berbeda dengan dunia pada umumnya. Itu pertama. Jadi nyandak malu mau bilang kita anak Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan kita ini mau hidup dalam perkenanan Tuhan. Tidak malu. Itu pertama aplikasinya. Yang kedua, ini menyangkut tentang perspektif juga. Jangan sampai orang merasa bahwa
kewajiban beragama itu cuma sampai kasih persembahan. Kewajiban beragama itu cuma yang penting beribadah, ada menyanyi lagu rohani, tetapi tidak lahir dari hati yang mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi mesti dari hati yang lahir pujian, kemudian itu keluar dari bibir mulut yang didengar oleh orang, dan itu jadi kesaksian. Sehingga ketika kita menyanyi, kita sedang menyaksikan bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu berkarya melalui kita. Contoh lagu Terima Kasih Tuhan untuk Kebaikan-Mu. Berarti sementara itu kita sementara saksikan bahwa kita di saat ini mengucap syukur, kita di saat ini ada, itu karena kebaikan Tuhan. Ketika kita menyanyi Allah Bapa Tuhan dimuliakanlah namamu, kita sedang ada dalam pengakuan bahwa kita percaya bahwa Bapa kita adalah Tuhan kita yang kepadanya kita naikkan puji-pujian dan kemuliaan. Dan kemudian dia, menurut saya, perkataan itu dia juga harus nampak dalam perbuatan. Jadi ada sinkron hati, bibir, dan tindakan. Jadi dalam hatinya memuji Tuhan, keluar dari bibirnya, dan itu nampak dalam perbuatan. Orang Kristen bukan cuma sampai di mulu kong bilang saya ini orang yang percaya dan saya mau jadi berkat, tapi tindakannya jadi berkat atau tidak ya. Oke. Baik. Jadi sudah ya terjawab. Jadi sebenarnya orang ketika mengaku dengan mulut bibir itu nampak dalam perbuatan ya, kita. Mesti orang lihat, jadi kesaksian. Jadi kesaksian. Supaya kalau orang tanya siapa agamamu apa, Kristen, ya. Kamu percaya siapa? Oh, Yesus Kristus. Yakin tak masuk surga? Yakin, karena Tuhan menyelamatkan, kan begitu. Jadi itu diberi kesaksian bagi banyak orang dan dilihat perbuatan kita. Ya. Jadi ini juga mengandung berkat sebenarnya ya. Jadi ada berkat dalam ucapan syukur, ada berkat Tuhan. Ya, berkat itu secara berkat rohani dan berkat jasmani. Jadi harus dipahami ada berkat Tuhan. Karena DP aplikatif memang kalau di ayat 16 dia bilang begini, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi dengan bibir kemudian terlihat juga dalam perbuatan, dan itulah korban yang memuliakan nama Tuhan. Saat hidup kita yang diberkati ini, yang menerima kebaikan Tuhan ini, jadi berkat buat banyak orang, menolong, membantu orang. Dan kemudian tentunya memberkati kita diri sendiri kita ya. Oke. Jadi seboleh kasih kurang jatuh memakai karena ndak akan orang jadi dengar loh orang. Jadi kesaksian atau tidak. Jadi batu sandungan. Bukan cuma saat dilihat ya, yang siswa bilang guru mau dengar, banter guru mau lihat. Yang anak-anak dalam rumah terdengar sopan, tapi di pergaulan dia rasa ndak gaul kalau ndak mau pakai buku dapat orang. Dia rasa ndak gaul kalau ndak ikut-ikutan dengan dunia. Betul, dan itu bukan ucapan bibir, ucapan syukur yang memuliakan Tuhan ya, makian, kata-kata kasar dan sebagainya. Apalagi kalau panggil orang dengan nama binatang. Misalkan ya usah lah kan. Jadi sayang sekali. Dan itu tidak memberkati ya, tidak memberkati orang lain, diri sendiri juga. Jadi ada konsekuensi berkat yang orang mau terima. Oke, pas ya. Mungkin itu untuk aja. saat ini nanti dengarkan juga selengkapnya dalam renungan MTPJ yang akan segera kami bagikan. Kami coba membagi waktu sebisa mungkin untuk tetap menjadi berkat juga bagi Bapak Ibu Saudara. Tentunya harapan orang Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan, itu yang terpenting. Akhirnya Tuhan Yesus terus memberkati kita semua. Amin. Dan shalom. Damai di hati. Damai di hati.